Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada nomor 3, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup. Simak baik-baik penjelasannya supaya adik-adik dapat memahami dengan baik. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup, kita menggunakan teorema titik kritis. Bunyi teorema titik kritis yaitu, misalkan F didefinisikan pada interval I yang memuat titik C, jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yaitu C berupa salah satu dari 1. Titik ujung dari interval I, 2. Titik stasioner dari fungsi F, yaitu F aksen C sama dengan 0, atau 3. Titik singular dari fungsi F, yaitu F aksen C tidak ada atau tidak didefinisikan. Sebagai gambaran dari teorema titik kritis, perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Misalkan ada interval tertutup AB, kemudian ada grafik fungsi yang didefinisikan pada interval tertutup AB. Pada bagian ujung kiri dari grafik fungsi F, di sini ada sebuah titik. Titik ini diperoleh dari titik ujung interval, yaitu titik A. Jadi nilainya FA. Pada bagian kanan dari grafik fungsi F, ada sebuah titik. Titik ini diperoleh dari titik ujung interval, yaitu titik B. Jadi nilainya FB. Kemudian ada titik di mana fungsi tidak naik dan tidak turun, atau disebut titik stasioner. Misalkan titik ini diperoleh dari titik C yang terletak pada interval AB, jadi nilainya FC. Kemudian ada titik di sini di mana fungsi tidak naik dan tidak turun, atau titik stasioner. Titik ini misalnya diperoleh dari titik D pada interval AB, maka nilainya FD. Adik-adik perhatikan dari gambar ini, nilai maksimum itu belum tentu diperoleh dari titik stasioner. Di sini nilai maksimumnya diperoleh dari titik ujung interval, yaitu nilainya FB. Titik stasioner mungkin juga menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Dari gambar ini, nilai minimumnya diperoleh dari titik stasioner, yaitu nilainya FD. Jadi, apabila adik-adik ingin menentukan nilai maksimum atau nilai minimum, harus mencari titik kritis dulu, yaitu dengan 3 kriteria ini. Nah, sekarang langkah-langkah atau tahapan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Yang pertama, tentukan F aksen X atau turunan pertama dari Fx. Setelah menentukan turunan pertama, yang kedua, adik-adik tentukan semua titik kritis dari F pada interval I. Misalnya, interval I-nya saya misalkan interval tertutup AB. Untuk menentukan titik kritis, ada 3 kriteria. Yang pertama, titik ujung, yaitu X sama dengan A, yaitu ujung kiri, dan X sama dengan B, ujung kanan. Yang kedua, titik stasioner, yaitu F aksen C
sama dengan 0 dengan C anggota interval tertutup AB. Yang ketiga, titik singular, yaitu F aksen C tidak ada atau tidak didefinisikan dengan C anggota interval tertutup AB. Setelah menentukan semua titik kritis, yang ketiga, hitung nilai F untuk semua titik kritis. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktek ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi-fungsi berikut. A. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9 kali x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 2 pada interval negatif 4 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. B. Fx sama dengan x pangkat 2 dibagi x dikurangi 3 dan x-nya tidak boleh sama dengan 3 pada interval negatif 4 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 4. Kita jawab yang A, Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9 kali x pangkat 2 ditambah 15x dikurangi 2 pada interval negatif 4 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Yang pertama, kita cari dulu F aksen x. Kita langsung turunkan ya, adik-adik ya. F aksen x sama dengan 3 kali x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 15. Langkah yang kedua, kita cari semua titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval, yaitu ujung kiri x sama dengan negatif 4, yang ini, dan ujung kanan x sama dengan 5, yang ini. Kemudian setelah titik ujung, yang kedua titik stasioner. Titik stasioner diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Kita dapatkan 3 kali X pangkat 2 ditambah 18X ditambah 15 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3 dulu. Kita dapatkan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan menjadi dalam kurung X ditambah 5 kali dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan X-nya X sama dengan negatif 5 dari sini, atau X sama dengan negatif 1 dari yang ini. Nah sekarang adik-adik perhatikan, di sini ketemu X sama dengan negatif 5. Sedangkan intervalnya yang diminta yaitu dari negatif 4 sampai 5. Jadi ini tidak masuk ya. Kita coret saja. Untuk X sama dengan negatif 1 ada pada interval ini ya. Nah sekarang pada tahap titik stasioner ini adik-adik pastikan X sama dengan negatif 1 ini bukan titik belok. Sekarang kita gambar pada garis bilangan. Di sini negatif 1. Kita akan cek daerah kanan. Sebelah kanan negatif 1 dan sebelah kiri negatif 1. Kita cek sebelah kanan negatif 1. Misalnya di sini 0. 0 kita masukkan ke sini. Yang terakhir sini ya. 0 ditambah 5, 5 kali 0 tambah 1, 1. 5 kali 1, 5 itu positif. Jadi sebelah kanan negatif 1 tandanya positif. Misalnya sebelah kiri negatif 1. Kita pilih negatif 2. Jangan negatif 5 ya adik-adik ya, walaupun itu juga sebelah kiri negatif 1, karena negatif 5 ini sebagai batas. Jadi kita pilih negatif 2 misalnya. Negatif 2 kita masukkan di sini, negatif 2 tambah 5, 3 kali negatif 2 tambah 1, negatif 1. 3 kali negatif 1, negatif 3. Jadi yang sini negatif. Jadi kita tahu fungsi F-nya sebelah kiri negatif 1 turun, kemudian tepat di negatif 1 itu mendatar atau tidak naik, tidak turun. Kemudian sebelah kanan negatif 1 naik, turun,
mendatar kemudian naik. Jadi titik yang diperoleh dari X sama dengan negatif 1 nanti itu bukan titik belok. Jadi mungkin menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Yang ketiga yaitu titik singular. Titik singular yaitu adik-adik temukan titik yang berada di interval ini atau bilangan yang terletak pada interval ini, masukkan ke F aksen apakah nanti F aksennya tidak ada nilainya atau tidak didefinisikan. Adik-adik lihat di interval ini, apabila kita masukkan nilai-nilai pada interval ini atau bilangan-bilangan pada interval ini kita masukkan ke F aksen, pasti semuanya ada nilainya ya. Jadi dari titik singular itu tidak kita temukan titik kritis. Jadi titik kritisnya sudah kita temukan yang ini. Kemudian langkah yang ketiga, hitung nilai F untuk semua titik kritis. Sekarang kita cari F negatif 4. X-nya kita ganti negatif 4. Negatif 4 dipangkatkan 3 ditambah 9 kali negatif 4 dipangkatkan 2 ditambah 15 kali negatif 4 dikurangi 2. Sama dengan negatif 64 ditambah. Ini 9 kali 16, 144 dikurangi 60 dikurangi 2. Sama dengan 80 dikurangi 62. Sama dengan 18. Kemudian F5 sama dengan X-nya kita ganti 5. 5 pangkat 3 ditambah 9 kali 5 pangkat 2 ditambah 15 kali 5 dikurangi 2. Sama dengan 125 ditambah 225, ini 9 kali 25 ditambah 75 dikurangi 2. Sama dengan 350, yang ini saya jumlahkan dulu, ditambah 73. Ini 75 dikurangi 2. Sama dengan 423. Yang terakhir, F negatif 1. X-nya kita ganti negatif 1. Sama dengan negatif 1 dipangkatkan 3, ditambah 9 kali negatif 1 dipangkatkan 2, ditambah 15 kali negatif 1 dikurangi 2. Sama dengan negatif 1 ditambah 9 dikurangi 15 dikurangi 2. Sama dengan 8 dikurangi 17. Sama dengan negatif 9. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat dari nilai-nilai ini kita ketemu F5 sama dengan 423, ini nilai maksimum. Kemudian kita dapatkan F negatif 1 sama dengan negatif 9, ini nilai minimum. Dari sini ternyata nilai maksimumnya diperoleh dari titik ujung interval, yaitu ujung kanan. Ini ya, ujung kanan. Sedangkan nilai minimumnya diperoleh dari titik stasioner, yaitu X sama dengan negatif 1. Selanjutnya B sama dengan, B Fx sama dengan X pangkat 2 dibagi X dikurangi 3 dengan X-nya tidak sama dengan 3 pada interval negatif 4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Sekarang karena ini bentuknya U per V, kita cari dulu U aksennya. U aksen sama dengan 2X. Di sini V-nya. Kita cari V aksen. V aksen sama dengan 1. Langkah yang pertama kita cari F aksen X. Kita langsung gunakan rumus ya. F aksen X sama dengan U aksen kali V dikurangi U kali V aksen dibagi V pangkat 2. Sama dengan 2X kali dalam kurung X dikurangi 3 dikurangi X pangkat 2 kali 1 dibagi dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Sama dengan, ini kita distributif, 2 kali X pangkat 2 dikurangi 6X dikurangi X pangkat 2 dibagi
dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 6X dibagi dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Yang atas ini sekalian saya faktorkan sama dengan, ini distributif ya, X kali dalam kurung X dikurangi 6 dibagi dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Nah, ini sudah ketemu F aksen X. Sekarang, langkah yang kedua, cari semua titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval. Di sini ya, ujungnya berarti yang ujung kiri X sama dengan negatif 4, dan yang ujung kanan X sama dengan 4. Kemudian, yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Kita dapatkan X kali dalam kurung X dikurangi 6 dibagi dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Karena yang bawah ini tidak boleh 0, kita kali silang saja. Kita dapatkan X kali dalam kurung X dikurangi 6 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan batas-batasnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Sekarang adik-adik lihat, di sini X sama dengan 0 ada pada interval ini ya. Kemudian X sama dengan 6 itu tidak ada di interval ini. Jadi X sama dengan 6 kita coret. Nah, pada tahap titik stasioner kita periksa dulu. Untuk X sama dengan 0 ini, pastikan tidak menghasilkan titik belok. Kita gambar pada garis bilangan. Di sini 0, kita cek sebelah kanan. Misalnya 1 gitu ya. 1 kita masukkan di sini ke F aksen X. 1 kali dalam kurung 1 dikurangi 6, berarti negatif 5. 1 kali negatif 5, negatif 5. Yang bawah ini selalu positif karena dipangkatkan 2 gitu ya. Negatif 5 dibagi positif, itu negatif. Jadi di sini negatif. Kemudian yang sebelah kiri, misalnya negatif 1. Negatif 1 masukkan di sini, negatif 1 kali negatif 1 dikurangi 6, negatif 7. Berarti negatif 7 kali negatif 7 positif gitu ya. Negatif 1 kali negatif 7, 7. Positif dibagi positif itu positif. Nah, jadi kita tahu fungsi F-nya sebelah kiri 0 naik, kemudian tepat di 0 mendatar, di sebelah kanan 0 turun. Naik, mendatar, kemudian turun. Jadi X sama dengan 0 ini tidak menghasilkan titik belok. Ini mungkin menjadi nilai maksimum atau nilai minimum. Sekarang langkah yang ketiga, titik singular. Titik singular yaitu sebuah titik apabila kita masukkan ke F aksen, nanti tidak ada nilainya gitu ya. Sekarang saya tulis dulu F aksen X sama dengan X kali dalam kurung X dikurangi 6 dibagi dalam kurung X dikurangi 3 dipangkatkan 2. Ini supaya tidak ada. Nah, supaya F aksen X tidak ada, adik-adik lihat ini, cukup lihat yang bagian bawah. X dikurangi 3, tinggal ini kita sama dengan kan 0. X dikurangi 3 sama dengan 0 gitu ya. Kalau ini sama dengan 0 kan tidak boleh, jadi tidak ada. Sekarang dari X dikurangi 3 sama dengan 0, kita dapatkan X sama dengan 3. Nah, tetapi di sini adik-adik perhatikan, kalau hanya melihat pada interval ini, 3-nya memang ada, tetapi fungsi f(x) ternyata tidak didefinisikan pada X sama dengan 3. Jadi X-nya ternyata tidak boleh sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 yang kita temukan ini kita coret. Jadi tidak kita temukan titik kritis dari titik singular. Jadi titik kritisnya sudah ketemu dari dua kriteria ini. Kemudian
Langkah yang ketiga, kita hitung nilai F untuk semua titik kritis. Yang pertama, F negatif 4 sama dengan kita masukkan ke F. Negatif 4 dipangkatkan 2 dibagi negatif 4 dikurangi 3 sama dengan negatif 16/7. Saya pindah sini, F4 sama dengan 4 pangkat 2 dibagi 4 dikurangi 3 sama dengan 16. Kemudian F0 sama dengan 0 pangkat 2 dibagi 0 dikurangi 3, berarti 0 dibagi negatif 3 sama dengan 0. Nah, dari nilai-nilai ini adik-adik bisa lihat bahwa 16 itu merupakan nilai maksimum. Nilai maksimum diperoleh dari titik ujung interval, yaitu yang ini ya. Kemudian kita lihat lagi, nah, negatif 16/7 ternyata ini nilai minimum. Nilai minimumnya ternyata juga diperoleh dari titik ujung interval. Nah, di sini ternyata titik stasionernya tidak menghasilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Selamat belajar. Jangan lupa adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.